PSIM Yogyakarta bukan sekadar numpang lewat di Super League 2025-2026. Meski berstatus tim promosi, Laskar Mataram justru mampu menembus papan atas dan menutup putaran pertama di posisi ke-6 klasemen. Pencapaian positif ini bukan karena keberuntungan, bukan juga karena kebetulan. Sejak pekan-pekan awal, PSIM mampu tampil konsisten, disiplin, dan sulit ditaklukkan, bahkan saat menghadapi tim-tim yang jauh lebih berpengalaman, sebuah fondasi yang jarang dimiliki tim promosi. Lalu, apa rahasia di balik kesuksesan PSIM menembus papan atas di putaran pertama? Kick-Off Indonesia akan membahasnya secara lengkap sebagai berikut. Pemilihan pelatih menjadi faktor krusial di balik performa kompetitif PSIM Yogyakarta pada putaran pertama BRI Super League 2025-2026. Berstatus sebagai tim promosi, Laskar Mataram justru mampu bersaing di papan atas dan menutup paruh musim di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan raihan 33 poin dari 17 pertandingan. Manajer PSIM Yogyakarta, Razi Taruna, secara terbuka menegaskan bahwa keputusan menunjuk Chen Paul van Gastel sebagai pelatih kepala merupakan fondasi utama yang menopang konsistensi tim. Menurutnya, pengalaman dan pendekatan kerja pelatih asal Belanda tersebut memberi arah yang jelas bagi PSIM sejak awal musim. Kalau direfleksikan ke belakang, kunci paling utama memang memilih pelatih yang tepat. Dengan adanya Coach Chen Paul, kami setiap hari belajar dan dituntut untuk bekerja lebih disiplin, ujar Razi. Van Gastel dinilai tidak hanya membawa kualitas teknis, tetapi juga struktur kerja yang rapi dan komunikasi yang terbuka. Razi menyebut sang pelatih terbiasa menyampaikan evaluasi secara langsung tanpa drama, baik kepada manajemen maupun pemain. Pendekatan tersebut membuat suasana tim tetap profesional namun cair. Kondisi PSIM di awal musim yang serba terbatas turut mempertegas pentingnya peran pelatih. Proses promosi dari Liga 2 membuat persiapan tim berjalan mepet, termasuk dalam perekrutan pelatih dan pembentukan skuad. Dalam situasi tersebut, kehadiran Van Gastel dianggap mampu menstabilkan tim dan mempercepat proses adaptasi di level tertinggi. Hasil di lapangan menjadi bukti nyata. PSIM tampil sebagai tim promosi terbaik di putaran pertama, mengungguli klub-klub pendatang lain dan konsisten meraih poin di tengah ketatnya persaingan Super League. Performa tersebut bahkan mendorong manajemen membuka wacana kerjasama jangka panjang dengan Van Gastel demi menjaga kesinambungan prestasi klub. Dengan fondasi kepelatihan yang dinilai tepat, PSIM Yogyakarta menutup putaran pertama bukan sekedar dengan hasil positif, tetapi juga dengan arah pembangunan tim yang jelas. Pemilihan pelatih yang tepat kini menjadi fondasi penting bagi Laskar Mataram untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di putaran kedua Super League 2025-2026. Selain peran pelatih, performa stabil PSIM Yogyakarta pada putaran pertama BRI Super League 2025-2026 juga mendapat dorongan besar dari kontribusi pemain asing yang berpengalaman. Mayoritas legiun impor Laskar Mataram telah memiliki jam terbang di kompetisi Indonesia, sehingga proses adaptasi berjalan jauh lebih cepat. Manajer PSIM Yogyakarta, Razi Taruna, menegaskan bahwa pengalaman para pemain asing menjadi salah satu kunci konsistensi tim. Menurutnya, manajemen sejak awal memilih pemain yang kualitasnya sudah terukur dan memahami karakter sepak bola nasional. Yang kedua, mungkin pemain asing yang kami punya sekarang mayoritas pernah main di Indonesia, jadi kemampuannya sudah terukur, tinggal bagaimana kami menggabungkan perannya dan sejauh ini berjalan dengan baik, ujar Razi. Dari 9 pemain asing yang dimiliki PSIM, 6 diantaranya sudah akrab dengan atmosfer Liga Indonesia, yakni Ezekiel Vidal, Dari Korf, Ze Valente, Rakhmatsho Rakhmatsoda, Nermin Halyeta, dan Yusaku Yamadera. Kehadiran mereka membuat PSIM lebih siap bersaing meski berstatus tim promosi. Di lini belakang, duet Yusaku Yamadera dan Franco Ramos menjadi fondasi pertahanan. Keduanya memberikan ketenangan dan pengalaman meski Yusaku sempat absen akibat cedera. Secara kolektif, pertahanan PSIM tetap kompetitif menghadapi tekanan tim-tim mapan Super League. Lini tengah menjadi sektor paling stabil berkat duet Ze Valente dan Rakhmatsho Rakhmatsoda. Ze Valente berperan sebagai pengatur ritme permainan dengan visi dan distribusi bola yang rapi, sementara Rakhmatsho menghadirkan keseimbangan lewat kekuatan fisik dan disiplin bertahan. Kombinasi ini membuat aliran bola PSIM lebih terkontrol sepanjang pertandingan. Di lini depan, Nermin Halyeta memang belum sepenuhnya konsisten mencetak gol, namun perannya sangat penting dalam membuka ruang dan membangun serangan. Dukungan dari pemain sayap seperti Ezekiel Vidal dan Dari Korf memberi variasi serangan yang membuat PSIM tidak mudah ditebak lawan.
Dengan komposisi pemain asing yang berpengalaman dan tepat guna, PSIM Yogyakarta memiliki fondasi kuat untuk menjaga daya saing di Super League. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi performa hingga akhir musim, agar status sebagai tim promosi paling kompetitif bisa terus dipertahankan. Kabar positif datang dari PSIM Yogyakarta jelang lanjutan BRI Super League 2025-2026. Badai cedera yang sempat menghantam Laskar Mataram dalam beberapa pekan terakhir kini mulai mereda. Sejumlah pemain menunjukkan progres pemulihan yang signifikan dan kembali bergabung dalam sesi latihan tim. Tim medis PSIM memastikan setidaknya 5 pemain telah mendapat lampu hijau untuk kembali berlatih penuh. Mereka adalah Yusaku Yamadera, Harlan Suwardi, Andi Irfan, Dede Safari, dan Gulam Fatkur Rahman. Kelimanya sudah mengikuti latihan bersama tim sebagai persiapan menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-18 di Stadion Sultan Agung, Bantul. Dokter tim PSIM Hansel menjelaskan kondisi Yusaku Yamadera sudah mendekati ideal. Bek asal Jepang itu dinilai hampir mencapai kebugaran penuh dan berpeluang kembali tampil dalam waktu dekat. Hal serupa juga dialami Andi Irfan dan Harlan Suwardi, yang proses pemulihannya berjalan cepat karena cedera tergolong ringan. Sementara itu, Dede Safari dan Gulam Fatkur Rahman sempat mengalami nyeri otot paha saat latihan. Setelah menjalani istirahat, fisioterapi, serta pemeriksaan lanjutan termasuk MRI, keduanya kini kembali berlatih di bawah pengawasan ketat tim pelatih fisik. Meski secara medis para pemain tersebut dinyatakan siap, Hansel menegaskan keputusan akhir untuk menurunkan mereka sepenuhnya berada di tangan pelatih kepala Jan-Paul van Gastel. Aspek kebugaran, kebutuhan taktik, dan kesiapan pertandingan tetap menjadi pertimbangan utama. Di sisi lain, 2 pemain asing PSIM, Anton Fase dan Doni Warmerdam, masih membutuhkan waktu pemulihan lebih panjang. Keduanya dijadwalkan menjalani pemeriksaan röntgen lanjutan pekan depan untuk memastikan kondisi tulang benar-benar pulih sebelum kembali ke lapangan. Dengan kembalinya sejumlah pemain kunci, PSIM Yogyakarta mendapat tambahan energi positif jelang putaran kedua Super League. Kondisi skuad yang semakin lengkap diharapkan mampu memperkuat stabilitas tim saat menghadapi jadwal padat dan persaingan ketat ke depan. Menurut lo, dengan fondasi yang sudah dibangun PSIM, serta kontribusi pemain asing berpengalaman, mampukah Laskar Mataram mempertahankan performa stabil dan menembus papan atas hingga akhir musim? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka video ini. Dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.